Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menerima kunjungan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki, Abu Bakar Ba'asyir, di kediamannya di Banjarsari, Solo. Pertemuan keduanya berlangsung secara tertutup, Saudara, selama kurang lebih 30 menit. Usai pertemuan, Abu Bakar Ba'asyir menyampaikan bahwa kedatangannya merupakan kewajiban seorang ulama untuk menasehati. Hanya nasihat itu kewajiban seorang ulama, menasehati rakyat, menasehati orang kafir, menasehati pemimpin. Mau tidak mau itu Allah yang menentukan, bukan saya. Ya, gitu ya. Itu saja, tidak ada tujuan lain. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan mengaku kaget dengan kedatangan Abu Bakar Ba'asyir. Jokowi mengatakan banyak diberi nasihat untuk mengabdi pada negara dan agama. Ya, sangat kaget saya kedatangan beliau. Intinya beliau menasihati saya untuk mengabdi pada Islam. Nah, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Lalu apa makna dari pertemuan ini dan apakah akan memberi dampak bagi Joko Widodo? Kami membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika, Mas Agung Baskoro, dan juga Ketua Harian Bara JP, Mas Adli Abdullah. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Adli dulu. Mas Adli, ini pertemuan mendadak atau memang sudah direncanakan jauh-jauh hari? Ini kan pertemuan mendadak ini, sebagaimana pernyataan Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Beliau pertama terasa kaget dengan kedatangan daripada Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir ke rumahnya. Beliau selaku orang Islam pasti dia membuka ruang, membuka rumah untuk dikunjungi oleh siapapun. Jangankan Pak Abu Bakar Ba'asyir, rakyat jelata aja tiap hari datang ke rumahnya dan beliau sambut dengan begitu hangat dan bersahabat. Saya kira ini kedatangan Pak Abu Bakar Ba'asyir, Pak Jokowi ini kan ada dua hal. Pertama, ini silaturahmi. Dan silaturahmi ini dalam agama itu kan termasuk memperpanjang umur. Apalagi Pak Abu Bakar Ba'asyir dengan Pak Jokowi mungkin karena Pak Abu Bakar Ba'asyir dulu dalam waktu beliau ditahan termasuk Pak Jokowi yang memotong masa tahanannya ini. Saya kira ini pertemuan dua tokoh Muslim. Apalagi Pak Jokowi sekarang ini kan juga sekarang menjadi tokoh global dengan diangkat sebagai penasihat Bloomberg New Economy, dan juga tadi Pak Abu Bakar Ba'asyir meminta beliau juga menjadi seorang tokoh Islam. Saya kira itu adalah pertemuan biasa saja dan silaturahmi antara dua tokoh bangsa. Pertemuan biasa ini silaturahmi antara dua tokoh bangsa, tapi kalau dari sudut pandang Anda, Mas Agung Baskara, sebagai pengamat politik, apakah hanya sebatas itu atau ada makna lain dari pertemuan ini? Iya, pertama counter narasi jelas, Mas ya. Jadi situasi ini bisa membuat ya isu soal ijazah, pemakzulan dan yang lain itu berdiri sama rata dengan isu misalkan silaturahim beliau dengan Pak Abu Bakar Ba'asyir. Yang kedua memang menegaskan bahwa Pak Jokowi ini ingin merangkul semua kalangan, bahkan Islam yang sangat konservatif sekalipun diberi ruang di kediaman beliau, dan ini tidak mudah ya memposisikan diri sebagai istilahnya tokoh nasionalis yang kemudian berinteraksi dengan Islam konservatif yang kita tahu Pak Abu Bakar Ba'asyir mendukung penerapan Islam ya, hukum Islam semacam itu. Jadi saya melihat ini sebuah arena situasi yang positif bagi Pak Jokowi untuk membuat dia magnet figurnya semakin atraktif untuk memperkuat Jokowi efek itu, karena
di 2029 itu dibutuhkan oleh PSI, oleh Mas Gibran, oleh keluarga Solo secara keseluruhan seperti itu. Oke, Bang Abdi juga melihat hal yang sama? Saya ini kalau saya lihat ini silaturahmi biasa saja, ya kan? Silaturahmi biasa saja antara dua tokoh bangsa, apalagi Pak Jokowi ini dia dianggap tokoh Muslim moderat. Saya setuju dengan Mas Agung ini yang mengatakan bahwa Pak Jokowi sebagai tokoh Islam moderat, datang Pak Abu Bakar Bashir yang orang dianggap tokoh Islam konservatif. Jadi Pak Jokowi itu bisa bersahabat dengan siapa saja karena sifat Pak Jokowi yang merakyat. Oke. Apalagi ini kedatangan daripada Pak Abu Bakar Bashir kan mengatakan sebagai agama itu kan saling menasihati ini, dan juga ini bagian daripada silaturahmi antara dua tokoh bangsa yang saya penting untuk terjadinya kesejukan dalam bernegara di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baik, meskipun kalau sosok Joko Widodo sendiri ini terlepas dari tokoh politik juga di tanah air yang juga sedang diperbincangkan begitu Mas Adli. Jadi menurut Anda ini hanya sebatas ya silaturahmi biasa, obrolan biasa antara tokoh bangsa, tidak ada kaitannya dengan dinamika politik yang terjadi? Saya sekiranya tidak ada. Ini kan kalau bagi kita media kan, bagi kita orang publik, batuk wajah Pak Jokowi itu kan bisa menjadi menarik untuk diliput. Ini apalagi kedatangan dua tokoh bangsa besar ini, yang satu ulama, satu adalah pemimpin Islam moderat, yaitu Pak Jokowi itu sendiri. Dan perlu diingat, Pak Jokowi ini kehidupannya orangnya sangat sederhana dan dia itu bisa menerima siapa saja. Kita pun datang ke sana tanpa perlu agenda khusus bisa diterima oleh Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi tadi termasuk terkejut, kaget dia dengan kedatangan Pak Abu Bakar Bashir. Oke. Tapi karena dia yang humble, yang sederhana, dia senang saja kedatangan Pak Abu Bakar Bashir. Apalagi berdua ini sama-sama orang Solo, sama-sama menjadi rakyat biasa di Republik Indonesia sekarang ini. Pak Jokowi sekarang kan sudah menjadi rakyat biasa sekarang ini. Kalau Mas Agung Baskoro sendiri melihatnya ini keuntungan yang didapat dari Joko Widodo sendiri seperti apa dari pertemuan ini, baik dari sisi sebagai tokoh bangsa maupun dari sisi politiknya? Iya, suka atau tidak kan selama ini Pak Jokowi dikaitkan dengan problem etik Pilpres 2024, Mas Yasir. Sehingga ketika kedatangan Pak Abu Bakar Bashir ke kediaman beliau, yang itu notabene ulama dari kalangan Islam konservatif, sedikit banyak ya kita akan tahu bahwa problem etis itu sedikit banyak tereduksi dengan kehadiran seorang sosok ulama konservatif itu Pak Abu Bakar Bashir. Karena suka atau tidak, yang membuat isu dalam tanda petik ijazah, pemakzulan, dan yang lain mengemukakan ada teman-teman yang belum puas dengan problem etik yang tak tuntas di 2024 itu. Mereka yang tak puas dengan kinerja Pak Jokowi 2 periode kemarin. Dan mereka yang punya kepentingan di 2029 juga. Jadi dengan kedatangan Pak Abu Bakar Bashir ke kediaman Pak Jokowi, sedikit banyak problem etik di 2024 itu bisa teralihkan sementara seperti itu. Yang kedua, memang bagi Pak Abu Bakar Bashir sukar untuk tidak diungkapkan bahwa ini bagian dari politik etis beliau yang sudah mendapat manfaat dengan pengurangan hukuman ketika Pak Jokowi berkuasa di masa silam. Ini bagian dari arahan terima kasih beliau dengan mengunjungi Pak Jokowi di kediamannya, karena dari sisi umur kan senioritas Pak Abu Bakar Bashir lebih berumur ketimbang Pak Jokowi, tapi beliau menyampaikan rasa terima kasih itu dengan datangi tuan rumah untuk mengucapkan langsung seperti itu. Dan bagi Pak Jokowi yang ada soal nggak ada masalah gitu. Yang penting silaturahim kita sebagai sesama tokoh bangsa bisa terjalin walaupun sifatnya mendadak, walaupun mungkin tidak direncanakan, tapi buat saya ini bagus, memberikan semacam energi positif kepada publik bahwa se-ekstrim apapun ideologi kita, keyakinan kita, tapi kalau sudah membahas Indonesia, semuanya bersama bersatu mencari titik temu. Seperti itu, Mas Yasir. Kan kalau kita tahu juga saat ini kan juga Joko Widodo masih terseret begitu ikut dalam kasus yang setengah berlangsung begitu soal ijazah palsu. Ini menurut Anda kaitannya ataupun hubungannya apakah ada? Tidak secara langsung tapi kan kita tahu masing-masing punya brand sebagai tokoh. Satu tokoh nasionalis, presiden ke-7, satu ulama besar yang pro dengan penerapan Islam sebagai hukum nasional kita. Dan ketika ini bertemu, bersanding, sintesisnya adalah
Pak Jokowi mendapat manfaat berupa dalam tanda petik masalah beliau sedikit banyak teralihkan. Kemudian di sisi Pak Abu Bakar Ba'asyir dengan berinteraksi dengan Pak Jokowi sedikit banyak ya ideologi yang beliau pahami selama ini ya bergeser ke tengah, Mas Yasir. Lebih ke tengah, lebih moderat, lebih kompromis, lebih lebih open terhadap siapapun. Karena dengan bersilaturahim ke Pak Jokowi artinya tokoh-tokoh nasionalis yang itu berbeda haluan atau ideologi dengan Pak Abu Bakar Ba'asyir bisa ya diberikan ruang dan tempat untuk berkomunikasi dengan beliau, memastikan bahwa titik tengah, titik temu ke dalam keindonesiaan kita bisa terjalin seterusnya seperti itu. Oke, Mas Adli sendiri melihatnya bagaimana, Mas Adli? Karena kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Ba'asyir, salah satu pesannya adalah fokus ke agama begitu. Apakah ini juga bisa dibaca bahwa udah fokus di agama aja, jadi jangan cawe-cawe dengan urusan politik tanah air yang terjadi? Saya kira itu kan datangnya fokus ke agama, itu kan dia datang minta Pak Jokowi ini menjadi tokoh Islam. Pak Jokowi ini kan secara agama itu kan lebih bagus, beliau itu kan orang secara taat, beliau salatnya bagus ya kan. Ini jadi lebih melihat ini bahwa Abu Bakar Ba'asyir datang, Bapak jadilah menjadi tokoh Islam, dan itu sah-sah saja. Dan itu bagi Pak Jokowi, beliau ini sekarang ini sudah menjadi tokoh Islam, tapi Islam moderat. Tapi dengan kedatangan Pak Abu Bakar Ba'asyir ini sama, saya setuju dengan Mas Agung tadi. Jadi kita bisa melihat bagaimana kepentingan bangsa lebih diutamakan daripada kepentingan sektoral atau kepentingan ego sektoral yang kita mainkan selama ini. Jadi saya lihat ini pertemuan dua tokoh ini, Pak Abu Bakar Ba'asyir dengan Pak Jokowi, itu menunjukkan bahwa adanya penyatuan, untuk adanya penyatuan. Jadi kita selesailah dan berbicara hal remeh-temeh, mari kita bersatu membangun bangsa ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran. Jadi ini kita kawal pemerintahan ini secara baik, kita tinggalkan hal-hal yang menyebabkan ini terjadi disintegrasi bangsa. Ini adalah merupakan simbol untuk penyatuan bangsa dengan kedatangan Pak Abu Bakar Ba'asyir ke rumah Pak Jokowi. Apalagi Pak Abu Bakar Ba'asyir orang lebih tua datang ke rumah Pak Jokowi. Sebenarnya kan Pak Jokowi yang datang. Tapi ini saya kira ini pasti akan ada hubungan timbal balik. Dan ini bagus untuk kita, dan ini maksudnya lesson learned bagi kita ini yang berpolitik. Kita boleh berbeda pendapat, tapi hati tetap satu demi bangsa dan negara Republik Indonesia. Oke, terakhir Mas Agung Baskoro juga melihat hal yang sama? Iya, dalam politik kadang nggak ada yang tiba-tiba, Mas Yasir. Ataupun tidak disengaja kalau saya. Kita buka ruang itu supaya melihat bahwa Pak Jokowi ini aktor politik yang ulung, yang bisa menciptakan panggung-panggung politik kapanpun dan dimanapun, bahkan di kediaman rumahnya sendiri, yang kita tahu sekarang selain sebagai ya tempat silaturahim politik bagi tokoh-tokoh nasional, wisata rakyat katanya di sana sudah terbentuk, tapi ini bisa menjadi epicentrum politik yang mempengaruhi dinamika politik kebangsaan kita ke depan. Jadi hati-hati dengan Pak Jokowi untuk semua, kira-kira pesannya begitu. Berarti apakah Anda juga melihat pertemuan ini bisa memberi pesan kepada mereka-mereka yang saat ini juga masih berbeda pendapat ataupun berseberangan dengan Joko Widodo? Persis tadi saya sampaikan, hati-hati dengan beliau, istilahnya begitu, dengan beliau bertemu dengan Pak Abu Bakar Ba'asyir, karena beliau bisa membuka ruang komunikasi dialog dengan siapapun, se ekstrim apapun. Artinya ya politik kita jangan terlalu benci-benci amat, jangan terlalu sayang-sayang amat, di tengah saja supaya lebih jernih melihat semuanya. Termasuk dengan Roy Suryo yang saat ini masih terus dengan kasus ijazah palsu Jokowi. Betul, karena Pak Roy Suryo kan juga sebelumnya sangat dekat dengan Pak Jokowi. Kalau hari ini sangat jauh dengan Pak Jokowi, satu momen bisa jadi di tengah-tengah bahkan balik lagi ke semula. Jadi saya memberi ruang kepada semua, kepada masyarakat kita, objektif saja melihat situasi politik kita di tengah, supaya apa? Supaya kita bisa mencari titik temu lebih objektif, lebih clear and clean melihat semuanya. Seperti itu, Mas Yasir. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Trias Politika, Mas Agung Baskoro, dan Ketua Harian Bara JP, Mas Adli Abdullah, telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Sehat semua. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang masih punya informasi soal Presiden Prabowo Subianto menyinggung para perusuh dalam demo pada Agustus lalu. Prabowo menyebut perusuh tersebut bukan aktivis, melainkan penjahat yang membakar fasilitas umum.